Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Fajar Radinta Bilan sebagai moderator dari kelompok 3. Saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan materi yang berjudul Infrastruktur Teknologi Informasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidani Al-Fatah selaku ketua kelompok 3 dan berikut anggota kelompok saya yaitu Selanjutnya teman saya Tiara Pratika akan menjelaskan mengenai definisi infrastruktur teknologi informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi infrastruktur teknologi informasi. Infrastruktur teknologi informasi didefinisikan sebagai sumber daya teknologi bersama yang menyediakan platform untuk aplikasi sistem informasi perusahaan yang terperinci. Infrastruktur TI meliputi investasi dalam peran yang sangat keras. Namun, infrastruktur teknologi informasi juga merupakan sekumpulan layanan firewide yang dianggarkan oleh pihak manajemen dan terdiri atas kapabilitas manusia dan kapabilitas teknis. Teknologi informasi yang baru mempunyai dampak yang sangat keras terhadap bisnis perusahaan dan strategi sistem informasinya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Zahwa Gitariani mengenai tahap-tahap evolusi teknologi informasi. Tahap-tahap evolusi teknologi informasi. Infrastruktur TI saat ini merupakan hasil dari evolusi selama lebih dari 50 tahun di dalam platform komputasi. 5 tahap dalam evolusi ini adalah era mainframe umum atau komputer mini. Terdiri atas sebuah mainframe yang melakukan pemrosesan terpusat yang dapat dihubungkan ke dalam ribuan terminal, dan pada akhirnya beberapa komputasi terdesentralisasi dan per departemen merupakan jaringan komputer mini atau menggunakan jaringan komputer mini. Era PC. Dalam infrastruktur TI didominasi oleh pengguna komputer desktop atau laptop dengan produktivitas kantor. Era mesin akuntansi elektronik. Mesin akuntansi elektronik merupakan komputer yang terspesialisasi atau komputer primitif yang digunakan dalam komputer akuntansi atau perusahaan akuntansi. Era klien atau server. Terdiri atas jaringan komputer desktop atau laptop, hingga komputer desktop yang lebih kuat atau komputer primitif, hingga komputer server yang lebih kuat, menangani kebanyakan pengelolaan dan pemrosesan data. Era komputasi internet perusahaan. Pada era ini, infrastruktur TI menghasilkan beberapa perkembangan di dalam pemrosesan komputer, chip memori, perangkat penyimpanan, telekomunikasi, dan peranti keras dan peranti lunak lainnya, dan rancangan peranti lunak yang menghasilkan atau meningkatkan daya komputasi secara eksponensial dan juga mengurangi biaya sementara. Infrastruktur ini berhasil menghubungkan beberapa perangkat lunak atau keras pada komputer. Peranti keras komputer termasuk mainframe, telepon seluler, server PC, dan perangkat genggam lainnya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Risa Nabila Wulandari mengenai teknologi penggerak dalam evolusi informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Nabila Wulandari dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang materi teknologi penggerak dalam evolusi infrastruktur. Dalam perkembangan infrastruktur teknologi informasi telah menghasilkan perkembangan dalam memproseskan perangkat keras dan perangkat lunak. Berikut ini saya akan menjelaskan perkembangan terpenting pada penggerak teknologi dari evolusi infrastruktur. Yang pertama adalah hukum Moore dan kekuatan mikroprosesor. Hukum ini dicetuskan oleh Gordon Moore yang merupakan CEO dari Fairchild Semiconductors Research and Development. Hukum ini merupakan salah satu hukum yang terkenal di industri mikroprosesor yang memberikan penjelasan
mengenai tingkat pertumbuhan kecepatan mikroprosesor. Mikroprosesor merupakan sebuah CPU pada elektronik komputer yang terbuat dari transistor mini dan sirkuit lainnya. Maka dari itu, Moore mampu mengurangi pertumbuhan ini menjadi 2 kali lipat setiap 2 tahun sekali. Dari hukum ini, ada 3 variasi yang tidak pernah dikemukakan sendiri oleh Moore, yaitu 1. Kekuatan mikroprosesor menjadi 2 kali lipat setiap 18 bulan. 2. Kekuatan komputasi menjadi 2 kali lipat setiap 18 bulan. 3. Harga komputasi berkurang setengah setiap 18 bulan sekali. Di hukum ini secara tidak langsung menjadi sebuah feedback untuk mengendalikan laju peningkatan sejumlah transistor. Oleh karena itu, hukum Moore memberikan kendali pada orang-orang untuk bersama-sama melakukan pengembangan prosesor dan menggunakan transistor akan meningkat sampai dengan ditemukan sebuah teknologi yang efektif dan efisien. Lalu yang kedua adalah hukum media penyimpanan digital berkapasitas besar. Biasanya produksi yang dibutuhkan oleh dunia sebanyak 5 exabyte per tahunnya. Informasi yang didapat kurang lebih menjadi 2 kali lipat setiap tahunnya. Pertumbuhan informasi hampir melibatkan penyimpanan magnetik dari data digital, dan dokumen yang tercetak hanya 0,003% dari jumlah total pertumbuhan per tahunnya. Lalu yang ketiga ada hukum Metcalfe dan ekonomi jaringan. Hukum yang dicetuskan oleh Robert Metcalfe pada tahun 1970. Metcalfe juga menemukan teknologi Ethernet LAN yang menyatakan bahwa nilai atau kekuatan jaringan pertumbuhan secara eksponensial sebagai fungsi dari jumlah kekuatan dari jaringan tersebut. Metcalfe serta kawan-kawan juga memperlihatkan bagaimana meningkatnya pengembalian skala yang didapatkan oleh para anggota jaringan seiring dengan banyaknya orang yang bergabung dalam jaringan tersebut. Oleh karena itu, permintaan untuk teknologi informasi digerakkan oleh nilai jaringan digital secara sosial dan bisnis. Dengan cepat memperbanyak jumlah penghubungan saat ini yang dipotensial di antara para anggota jaringan. Lalu yang keempat adalah penurunan biaya komunikasi dan internet. Biaya komunikasi yang berkurang dengan cepat dan pertumbuhan ukuran internet yang dilihat secara eksponensial dengan memanfaatkan nilai bisnis yang terkait penggunaan internet. Seharusnya perusahaan memperluas penggunaan koneksi internet juga termasuk pada koneksi nirkabel, memperluas dari jaringan klien dan server, klien desktop, dan juga perangkat komputasi yang dapat dibawa-bawa. Maka dengan itu, biaya komunikasi yang cepat dan peluang yang didapat industri teknologi yang digunakan pada standar-standar komputasi dan komunikasi. Yang terakhir adalah pengaruh standar jaringan. Infrastruktur yang dimiliki perusahaan dan komputasi internet untuk saat ini akan menjadi mustahil apabila sekarang ataupun di masa yang akan datang tidak terdapat kesepakatan antara produsen dan penerima konsumen yang secara luas dari sebuah standar teknologi. Produk yang dibuat tersebut berdasarkan standar tunggal yang telah berlaku. Jika tidak melibatkan cakupan di skala ekonomi yang ada, komputasi merupakan bagian yang akan menjadi lebih mahal dibandingkan yang akan dipakai. Windows PC dengan sistem operasi Windows dan aplikasi produktivitas Microsoft Office akan menjadi platform komputasi klien secara desktop dan mobile. Penggunaan Unix sebagai sistem operasi pilihan untuk server perusahaan secara luas memungkinkan digantikan infrastruktur mainframe eksklusif yang mahal. Sekarang saya akan melanjutkan materi yang baru saja dibawakan oleh Rista. Sekarang saya akan menjelaskan materi mengenai jenis-jenis infrastruktur teknologi informasi.
Kali ini saya akan menjelaskan ada 5 jenis infrastruktur. Yang pertama ada infrastruktur IT untuk misi kritis. Biasanya infrastruktur jenis ini bisa ditemui pada data center. Dengan seiring kebutuhan bisnis dan teknologi yang ada, organisasi dapat menggunakan berbagai jenis infrastruktur. Di antaranya infrastrukturnya adalah pada data center dengan peringkat Tier 3 dari Uptime Institute. Yang kedua adalah infrastruktur contact center, merupakan kerangka kerja yang terdiri dari sumber daya fisik dan virtual. Dan yang ketiga ada infrastruktur cloud. Infrastruktur cloud mencakup lapisan abstraksi yang memvirtualisasikan sumber daya dan secara logis memperkenalkannya kepada pengguna. Selanjutnya ada infrastruktur bayangan. Infrastruktur bayangan adalah bagian dari kerangka kerja yang terdiri dari perangkat lunak. Selanjutnya, yang terakhir adalah infrastruktur IT yang dinamis. Adalah kerangka kerja yang dapat secara otomatis menyediakan dan menyesuaikan diri karena adanya tuntutan beban kerja yang berubah. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Aditya Abdul Sulaiman dan Tiara Pratita mengenai komponen-komponen infrastruktur teknologi informasi. Infrastruktur teknologi informasi saat ini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama yaitu platform perangkat keras komputer. Perusahaan di dunia saat ini diperkirakan akan menghabiskan 448 miliar dolar untuk perangkat keras komputer pada tahun 2013, termasuk server dan perangkat klien. Pasar server sebagian besar menggunakan prosesor Intel dan AMD dalam server blade, namun juga mencakup mikroprosesor dan chip IBM dalam bentuk server blade. Chip IBM yang dirancang khusus untuk penggunaan server. Yang kedua, ada platform sistem operasi. Pada tingkat klien, 90% PC menggunakan beberapa bentuk sistem operasi Microsoft Windows untuk mengelola sumber daya atau aktivitas komputer. Namun, sekarang ada beragam sistem operasi yang jauh lebih daripada di masa lalu. Dengan sistem operasi baru untuk komputasi pada perangkat digital, genggam, atau komputer yang terhubung dengan awan. Google Chrome menyediakan sistem operasi ringan untuk komputasi awan menggunakan netbook. Program tidak disimpan di PC, namun digunakan melalui internet dan diakses melalui browser. Android adalah sistem operasi open source untuk perangkat mobile seperti smartphone dan komputer tablet yang dikembangkan oleh Open Handset Alliance yang dipimpin oleh Google. Lalu, platform internet. Layanan web hosting mempertahankan server web yang sangat besar atau rangkaian server dan menyediakan pelanggan dengan biaya berbayar untuk mempertahankan situs web mereka. Revolusi internet menciptakan ledakan yang nyata di komputer server dengan perusahaan mengumpulkan ribuan server, kecuali untuk menjalankan operasi internet mereka. Dan yang terakhir, ada layanan konsultasi dan integrasi sistem. Integrasi perangkat lunak berarti memastikan segala infrastruktur yang baru bekerja dengan sistem varian lama yang disebut perusahaan dan memastikan elemen baru dari perangkat infrastruktur antara satu sama lain. Sistem lawas umumnya merupakan sistem pemrosesan transaksi lama yang dibuat untuk komputer mainframe yang terus digunakan untuk menghindari tingginya biaya penggantian atau redesign-nya. Materi terakhir akan dibawakan oleh Muhammad Zidane Al-Fatah mengenai layanan infrastruktur teknologi informasi. Materi berikutnya adalah layanan infrastruktur teknologi informasi. Infrastruktur teknologi informasi terdiri dari seperangkat perangkat fisik dan aplikasi perangkat lunak yang diperlukan untuk mengoperasikan keseluruhan perusahaan. Akan tetapi, infrastruktur teknologi informasi juga memerlukan seperangkat layanan menyeluruh yang dianggarkan oleh manajemen yang terdiri dari kemampuan manusia dan teknis. Layanan tersebut meliputi 1. Platform komputasi yang digunakan untuk menyediakan layanan komputasi yang menghubungkan tenaga kerja, pelanggan, dan pemasok.
Yang kedua adalah layanan telekomunikasi yang menyediakan konektivitas data, suara, dan video kepada karyawan, pelanggan, dan pemasok. Ketiga adalah layanan pengolah data yang menyimpan dan mengolah data perusahaan dan menyediakan kemampuan untuk menganalisa data. Yang keempat adalah layanan perangkat lunak aplikasi, yaitu layanan perangkat lunak online yang menyediakan kemampuan keseluruhan perusahaan seperti perencanaan sumber daya perusahaan, manajemen hubungan pelanggan, manajemen rantai pemasok. Yang kelima adalah layanan pengolah fasilitas fisik yang mengembangkan dan mengolah instalasi fisik yang dibutuhkan untuk layanan komputasi, telekomunikasi, dan pengolah data. Yang keenam adalah layanan manajemen TI atau teknologi informasi yang merencanakan dan mengembangkan infrastruktur dan berkoordinasi dengan unit bisnis untuk layanan teknologi informasi, mengolah akuntansi untuk pengeluaran teknologi informasi, dan menyediakan layanan manajemen proyek. Yang ketujuh adalah layanan standar teknologi informasi yang menyediakan perusahaan dan unit bisnisnya dengan kebijakan yang menentukan teknologi informasi yang mana akan digunakan dan kapan dan bagaimana. Yang ke-8 adalah layanan pendidikan teknologi informasi yang memberikan penelitian, penggunaan sistem kepada karyawan, dan menawarkan pelatihan kepada manajer tentang bagaimana merencanakan pengolahan investasi teknologi informasi. Dan yang terakhir adalah layanan penelitian dan pengembangan teknologi informasi yang memberikan perusahaan penelitian tentang proyek teknologi informasi, masa depan, dan investasi potensial yang dapat membantu perusahaan. Sekian materi yang kelompok kami presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.